Baik anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini semuanya sehat? Sehat. Sehat. Semangat belajar selamanya. Ya, mantap. Semangat belajar selamanya ya. Baik anak, pada hari ini kita berjumpa di ruang virtual, yaitu melaksanakan bimbingan kelompok yang mengambil topik mengendalikan emosi. Ya, ini anak-anak sesuai dengan AKPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian, ya, terkait dengan kebutuhan kalian, yaitu Bapak Pak bentuk menjadi satu kelompok, yaitu memiliki kebutuhan yang sama pada saat ini adalah yaitu di dalam mengelola emosi anak-anak ya. Anak-anak, sebelum kegiatan ini dimulai, ya, Bapak minta dari kalian salah satu untuk memimpin ya. Semoga apa yang kita jalankan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tepat guna nantinya. Silakan yang ingin sukarela untuk memimpin doa, persilahkan. Ya, oke. Satria, silakan Satria. Baik, Pak. Terima kasih. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masih berdoa. Mulai. Berdoa. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pada hari ini, kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas, yaitu kelas virtual. Setuju? Setuju. Setuju. Baik, kita membuat kesepakatan kelas ini melalui Jamboard ya. Silakan kalian buka Jamboardnya yang Bapak sudah share silakan diisi anak-anak. Bapak izin share screen dulu Jamboardnya. Oke. Ini sudah ada yang isi satu. Yuk, silakan lagi yang belum. Mengikuti kegiatan dengan perasaan bahagia. Ya, yang di bawahnya berpendapat setelah diizinkan. Oke. Yang berikutnya berpartisipasi dan aktif mendengarkan ketika yang lain sedang berbicara. Boleh, ini adalah toleransinya ya. Mengikuti pembelajaran dengan rasa bahagia. Udah, ini sudah ada yang buat tadi. Ada perlu tambahkan anak-anak? Nah, ini kesepakatan yang kita buat. Silakan, ada yang mau membacakan satu orang untuk membacakan kesepakatan kita pada hari ini. Ya, Laura, silakan Laura. Kesepakatan kelas pada bimbingan kelompok kali ini. Yang pertama, mengikuti kegiatan dengan perasaan bahagia. Yang kedua, mendengarkan ketika yang lain sedang berbicara. Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan rasa bahagia. Keempat, berpendapat setelah diizinkan. Yang kelima, berpartisipasi dan aktif. Yang keenam, mengaktifkan kamera saat kegiatan berlangsung. Oke, baik. Terima kasih Laura sudah membacakan. Nah, ini adalah kesepakatan kita yang menjadi panduan nanti dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok virtual ini. Bagaimana? Sudah bisa disepakati anak-anak? Bisa, Pak. Ya, oke. Baik. Terima kasih banyak. Kesepakatan kelas sudah kita bentuk dan coba sekarang ke halaman kedua, tetap di Jamboard ya. Halaman kedua di sana ada Bapak ingin mengetahui dulu sejauh mana motivasi kalian saat ini. Silakan tulis nama dan kalian buat kalimat motivasimu. Apa yang ditulis itu akan menjadi motivasi kalian pada saat mengikuti kegiatan ini. Ya, bagus. Terus ada Ernita, tidak ada keberhasilan yang didasari rasa malas. Bagus. Sangat luar biasa sekali. Bapak harap ini menjadi pemicu motivasi dalam diri kalian ya, agar selalu menjadi kekuatan diri. Dwi, pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Ya, memang betul. Sebab pengetahuan yang kita miliki bila mana didiamkan akan tidak berguna. Tetapi kalau kita amalkan, kita implementasikan, pasti akan berguna untuk diri sendiri dan keluarga maupun masyarakat. Luar biasa sekali anak-anak. Ini motivasi yang sangat tinggi, sangat hebat ya. Bapak harap nanti menjadi sebuah kekuatan dalam diri kalian. Sangat bagus sekali ya. Oke anak-anak, terima kasih banyak sudah membuat motivasinya dan ini menjadi acuan nanti ya. Dan untuk berikutnya
anak-anak terkait dengan kegiatan kita pada hari ini adalah bimbingan kelompok, yaitu mengambil topik tadi adalah mengelola emosi anak-anak ya. Nah, di dalam kegiatan ini ada beberapa langkah yang perlu diikuti nanti. Yang pertama adalah kita sudah melakukan pembukaan tadi, ya, pembukaan, begitu juga terus doa, ya, berdoa, sudah dipimpin oleh teman kalian. Nah, berikutnya nanti ada pada tahap berikutnya adalah membahas kesepakatan kelas sudah, terus yaitu nanti Bapak akan menyampaikan tentang asas-asas di dalam bimbingan kelompok ini. Dan berikutnya nanti menjelaskan anggota, maaf, tugas masing-masing anggota. Nah, yang berikutnya yaitu tanya jawab kesiapan kalian nanti bagaimana, terus kita kontrak kesepakatan dalam layanan ini. Nah, tahap inti nanti adalah kalian Bapak akan berikan LKPD ya untuk mengerjakan beberapa soal atau memecahkan masalah nanti ya. Karena ini basisnya adalah problem based learning. Bapak menggunakan metode problem based learning. Nah, terus kalau mempresentasikan dan begitu juga nanti ada yang menanggapi. Setelah itu nanti Bapak akan memberikan topik terkait dengan mengelola emosi. Nah, mengelola emosi ini ya. Nanti Bapak akan memberikan penguatan gitu. Meluruskan miskonsepsi yang ada dalam diri kalian. Nah, terus berikutnya juga adalah nanti Bapak akan berikan video tentang mengelola emosi. Nah, setelah itu anak-anak akan memberikan persepsi terkait dengan video yang ditonton. Nah, setelah itu kita membuat sebuah kesimpulan. Begitu ya. Dan nanti diakhiri dengan doa. Sudah dipahami proses atau langkah-langkah yang kita akan lalui di dalam bimbingan kelompok ini, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang Bapak ingin menjelaskan dulu terkait dengan asas-asas yang ada di bimbingan kelompok ini. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini adalah anak-anak secara sukarela mengikuti bimbingan kelompok ini. Itu yang kedua, asas keterbukaan. Bapak harap nanti kalian terbuka terhadap diri sendiri di dalam bimbingan kelompok ini. Bila mana ada hal yang kurang difahami, nanti silakan ditanyakan ya. Dan berikutnya asas kekinian anak-anak, yaitu kita membahas kebutuhan yang kalian inginkan pada saat ini ya, sesuai dengan AKPD kemarin. Nah, terus yang berikutnya adalah asas-asas yang sudah Bapak sampaikan ini mohon diperhatikan dengan baik. Nah, sehingga betul-betul nantinya menjadi sebuah pemahaman baru dalam diri kalian ya, mengikuti layanan bimbingan klasikal ini. Ya. Nah, itu berikutnya Bapak akan menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada saat bimbingan kelompok ini. Yang pertama adalah tujuan umumnya adalah anggota kelompok dapat meningkatkan pemahaman tentang mengelola emosi dengan baik ya. Nah, itu berarti kalian mampu mengelola emosi dengan baik. Itu tujuan utamanya. Tujuan khususnya adalah anggota kelompok dapat meningkatkan pemahaman tentang mengelola emosi dengan baik. Terus yang kedua, anggota kelompok dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah Bapak harap kalian nanti mampu menunjukkan cara mengelola dan mengarahkan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Itu anak ya. Nah, bisa dipahami terkait dengan tujuan layanan yang akan diberikan pada saat ini? Bisa. Baik anak-anak? Bisa ya? Oke. Nah, terkait dengan kegiatan kita, bimbingan kelompok pada saat ini adalah yaitu selama 45 menit anak-anak.
Nanti selama 45 menit ini manfaatkan dengan baik kegiatan ini ya sehingga nanti berjalan dengan baik dan lancar, dan nanti bila mana hal-hal yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan ya. Ya, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Nah, terus anak-anak, sekarang Bapak mengajak kalian untuk ke tahap inti, yaitu ini bagaimana siap mutilasi. Sudah siap? Siap. Siap. Oke. Siap, Pak. Baik, anak-anak, seperti yang Bapak ya oke. Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Nah, sekarang Bapak akan berikan sekalian adalah LKPD. LKPD ini adalah ada beberapa permasalahan, ya ada 4 permasalahan yang Bapak akan berikan kepada kalian. Ya silahkan nanti kalian kerjakan dengan baik, ya tuliskan pendapat kalian, ya. Dan nanti bisa kalian juga literasi digitalnya bisa cari di internet, silakan nanti, dan rangkum nanti menurut pendapat kalian ya. Apa yang kalian baca di internet, nah itu dirangkum dan menjadi kesimpulan dari diri kalian atau pendapat kalian. Oke. Nah, untuk linknya masih di kita menggunakan Jamboard ya, silakan anak-anak buka Jamboardnya di halaman 3. Yang pertama, jelaskan menurut kalian pengertian emosi. Oke, silakan. Langsung diatur anak-anak. Taruh, besarkan lagi dikit. Oke, udah bagus. Ini baru udah 4 orang yang masuk. Oke, kalau sudah mengerjakan di halaman 3, silakan lanjutkan ke halaman 4 ya, yaitu permasalahan yang kedua. Bukan pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik. Ya, silakan dicari itu, nanti silakan tuangkan pendapatnya kalian. Kalau sudah di pertanyaan kedua, silakan lanjutkan ke pertanyaan ketiga ya. Oke, bagus, luar biasa sekali ini. Sangat luar biasa, anak-anak cepat sekali. Nah, itu anak-anak hasil kerja kalian ya. Coba Pak cek tadi, udah semuanya bagus-bagus hasil kerjanya. Nah, sekarang adalah Bapak ingin ngajak kalian untuk mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kalian. Tapi sebelum itu, Bapak akan ajak kalian relaksasi dulu. Relaksasi ya. Yuk, sekarang coba tangannya di yang begini. Yuk, setelah tadi sambil diskusi kalian dengan teman-teman sambil membuat gini ya. Menjawab pertanyaan. Yuk. Yuk, dah. Dan bahunya digoyang-goyang. Yuk. Jangan tegang dong, santai, tenang. Ayo, santai, relax. Senyum dulu, senyum semua. Laura tuh kurang senyum. Mana? Wih, dah mantap. Nah sekarang Bapak ingin ngajak anak-anak bermain dulu, yaitu kuis, ya. Kuisnya ini Bapak gunakan Kahoot. Oke ya, yang semangat. Ya, sebelum itu, ayo Bapak ingin ngajak relaksasi lagi sekali. Ikuti saya ya. Tarik napas, tahan, keluarkan. Tarik napas, tahan, keluarkan. Sudah? Ayo, tarik napas melalui hidung. Tahan, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Lagi sekali, tarik napas. Tahan, keluarkan dari mulut. Lagi sekali saja. Ya, tarik napas. Tahan, keluarkan. Oke, bagaimana rasanya anak-anak? Bagaimana rasanya? Relax. Relax. Semakin ini ya, hilang tegangnya. Jangan tegang-tegang nih. Adiannya tegang sekali dia nih. Oke, sudah siap? Ayo anak-anak buka dulu Kahoot-nya. Sudah ya? Bapak akan share screen dulu nih. Permainannya adalah nanti ada 5 pertanyaan ya. Silahkan kalian jawab. Pilih jawaban yang paling tepat anak-anak ya. Skornya adalah nanti benar dan cepat tinggi. Benar tapi lambat juga nilainya kurang bagus ya. Oke, ini hanya sebagai permainan saja anak-anak.
Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. sudah. Oke, siap. Tar dulu. Bentar, tunggu pinnya. Oke, ini pinnya silahkan kalian masukkan ya, dan Bapak share juga di room chat. Nah ya, oke. Baru 2 orang yang masuk, Daivi, Arnita. Ksatria. Ya. Sudah siap? Konsentrasi. Konsentrasi. Siap. Bapak akan mulai. 1, 2, mulai. Udah start ini. Itu mengendalikan emosi. Ayo jawab. Ayo. Oke. Lalu dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu, termasuk pengertian emosi. Weh, pintar, semuanya benar ini. Tapi kita lihat dulu siapa yang paling cepat. Next. Net. Wah, Laura masih memimpin, yaitu dengan 167. Kita lanjutkan ya. Berikutnya, siap-siap, konsentrasi. Lagi satu. Ya oke, dah. Jawabannya adalah emosi positif. Perasaan senang menimbulkan semangat dalam belajar, penuh konsentrasi merupakan bagian dari emosi yang positif. Oke, kita lihat dulu. Tapi ada yang satu miss ini. Oke, tapi tidak apa-apa ya. Yuk, dilihat siapa paling cepat tadi. Arnita. Udah naik nih, udah nyalip, yaitu 1940. Tapi yang lainnya sudah keren, sudah bagus. Yuk, siap-siap lagi. Soal yang ketiga. Oke, berikut yang termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi kecuali faktor ekonomi ya. Semuanya benar. Mari kita lihat siapa yang paling cepat dari antara cepat. Wah, Darnita masih memimpin 2901. Yang lain semangat, ayo semangat, lebih cepat lagi. Siap-siap, pertanyaan keempat. Ayo. Duit jangan tegang, Wi. Ayo. Jawabannya adalah belajar menghadapi situasi dengan perasaan sensitif yang berlebihan. Ayo kita lihat dulu. Ini ada 2 yang miss, nanti kita akan perbaiki. Ya, siapa yang tercepat? Masih Darnita memimpin. Ayo, semangat. Soal yang terakhir, siap-siap. Fokusnya, konsentrasi. Jangan tegang. Jangan tegang, itu sudah wah luar biasa. Ya, mari kita lihat dulu siapa yang paling cepat ini. Nah, lihat podiumnya. Podium 3, Adi. Kasih tepuk tangan dulu. Podium 2. Daivi, podium 1. Ayo, Darnita. Tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali ya. Oke, bagus. Nah, ini udah bagus ya. Tadi ada Bapak lihat miskonsepsinya ada. Nah, itu yang perlu diluruskan nanti ya. Pemahaman seperti itu. Tapi tidak apa-apa, sudah semuanya hebat, sudah semuanya luar biasa. Sudah semuanya memahami terkait dengan permainan kita, tidak jauh daripada topik yang kita bahas pada hari ini ya. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, setelah mengikuti game tadi, bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Tenang. Ya, senang?
Termotivasi? Yang Ya. lain ini gimana? Daipi, gimana perasaannya? Senang, Pak. Senang, Pak. Jangan malu-malu. Laura, tetap semangat ya. Nah, itu hanya sebagai permainan saja untuk gini ya. Untuk apa? Memacu motivasi dan memacu konsentrasi kita. Oke. Nah, mari kita lanjutkan sekarang yaitu mempresentasikan atau membacakan hasil kerjanya. Nah, Bapak akan tidak tunjuk tetapi akan diundi yaitu menggunakan wheel of name. Ayo berdoa mudah-mudahan nomor satu diputar. Belum ada share screen-nya. Oh, udah. Oh, belum dah. Siapa itu yang keluar? Satria ya? Satria. Ayo untuk waktunya Bapak berikan kepada Satria membacakan hasil kerjanya tadi. Anak-anak yang lain tolong diperhatikan dengan baik ya dan berikan tanggapan nanti. Ya, Satria silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya mohon izin untuk share screen. Oke, silahkan. Di sini saya akan membacakan jawaban saya tentang tugas yang Bapak beri. Yang pertama, jelaskan menurut pengertian emosi. Menurut saya, emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Yang kedua, sebutkan pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik. Menurut saya, yang ketiga, sebutkan faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi adalah faktor belajar, faktor kembangan emosi, dan faktor perkembangan emosi. Yang keempat, coba sebutkan cara mengelola dan menekan emosi. Mengelola dan mengarahkan emosi adalah belajar menghadapi situasi dengan sikap rasional. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembali kepada. Baik, terima kasih Satria sudah membaca banyak ya. Silakan dari anak yang lain mau apa? Disilahkan. Siapa yang memberikan tanggapan? Akan. Laura, ayo silakan Laura. Menurut saya apa yang sudah dijelaskan oleh Tria itu sudah bagus. Baik, makasih Laura. Yang memang kalau pembelajaran dari itu memang inilah apa namanya kendalanya ya, karena daring ya, sinyal memang menjadi faktor utama. Tapi tidak apa-apa. Itu tidak mengurangi makna dan mengurangi motivasi kita untuk mengikuti layanan ini. Oke, terima kasih Laura. Ada lagi? Pas ya? Oke, bisa dilanjutkan? Oke, kan? Oke, yang berikutnya sekarang Bapak share screen dulu. Share screen, siapa yang dapat? Sudah kelihatan anak-anak? Belum, Pak. Sudah. Belum. Sudah? Oke. Nah, sekarang Bapak putar. Ayo berdoa dulu. Mudah-mudahan saya dapat gitu. Duit ya. Duit yang dapat. Oke. Baik. Untuk waktunya Bapak persilahkan ke Dwi untuk membacakan hasil atau jawabannya. Silakan Dwi. Iya, betul. Ayo, santai. Tarik nafas dulu, Wi. Tarik nafas dulu, tarik nafas. 1, 2, 3. Keluarkan. Ya, wih, biar tenang dulu. Ayo, silakan. Pertanyaan pertama, jelaskan menurut kalian pengertian emosi. Menurut saya, emosi adalah perasaan atau efek yang meliputi antara perubahan fisiologi dengan tingkah nyata. Pertanyaan kedua, sebutkan pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik.
Menurut saya, melemahnya semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari keadaan ini ialah timbulnya rasa kegagalan. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Menurut saya, cara orang tua memperlakukan anak-anaknya. Yang keempat, coba sebutkan cara mengelola dan mengarahkan emosi. Menurut saya, menyadari dampak yang akan ditimbulkan. Oke, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Wi? Ayo, oke. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat Dwi. Yuk. Luar biasa sekali ya. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Dwi sangat luar biasa sekali. Sudah sangat jelas sekali. Kira-kira dari anak-anak ada yang mau memberikan tambahan atau memberikan tanggapan? Silahkan, Pak. Berikan waktunya. Pas? Pas, Pak. Oh, Pas. pas. Oke, siap. Bapak lanjutkan ya. Oke, sekarang diputar lagi. Oke, Daivi. Baik, untuk waktu Bapak persilahkan kepada Daivi untuk membacakan jawabannya. Daivi, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin share screen. Jadi yang pertama itu jelaskan menurut kalian pengertian emosi. Menurut saya, emosi adalah perasaan yang timbul saat seseorang sedang berada dalam suatu situasi atau keadaan. Emosi ini nggak selalu negatif, bisa juga positif. Contohnya emosi yang gembira atau bahagia. Yang kedua, sebutkan pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik. Menurut saya itu detak jantung berdetak lebih cepat saat gugup atau terkejut dan menghela napas panjang ketika kecewa. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama itu ada faktor kematangan emosi dan yang kedua itu perkembangan emosi. Yang keempat, sebutkan cara mengelola dan mengarahkan emosi. Menurut saya itu adalah belajar memahami dan mengendalikan emosi serta jangan terlalu berlebihan dan berlarut-larut terhadap emosi itu karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktunya saya kembalikan ke Bapak. Oke, baik. Terima kasih Daivi. Tepuk tangan dulu Pak Daivi. Luar biasa sekali ya. Oke. Ini sangat luar biasa sekali ya. Cukup jelaskan anak. Ya, memang betul apa yang disampaikan oleh Daivi tadi ya. Kira-kira dari anak-anak yang lain ada yang mau memberikan sebuah tanggapan atau masukan atau ditambahkan lagi dari pendapatnya Daivi? Laura, ayo untuk Laura disilahkan. Nah, tadi Daivi itu ada bilang faktor, izinkan sebelum itu saya izin untuk menambahkan Pak ya, apa yang disampaikan oleh Daivi. Ya. Tadi ada beberapa faktor Ya. yang ditimbulkan, beberapa faktor yang menimbulkan emosi. Itu saya izin menambahkan satu faktor, yaitu faktor belajar. Itu Pak, sekian dari saya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih untuk Laura ya sudah menambahkan. Untuk Daivi, ada yang perlu disampaikan lagi? Oke, berarti sudah diterima ya tambahan dari Laura? Iya, diterima. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Laura dan Daivi. Tepuk tangan dulu buat teman kita, ya, biar lebih gini, lebih semangat lagi. Oke, terus sekarang dilanjutkan. Mari kita putar lagi. Oke, Adiana. Untuk soal yang pertama tuh jelaskan menurut kalian pengertian emosi. Menurut saya, emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau kepada sesuatu. Untuk soal yang kedua, sebutkan pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik. Menurut saya, bernapas panjang kalau kecewa, pupil mata membesar saat marah. Untuk soal nomor 3, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi.
Menurut saya, faktor kematangan emosi dan faktor belajar. Untuk nomor 4, sebutkan cara mengelola dan mengarahkan emosi. Menurut saya itu belajar menghadapi situasi dengan sikap rasional dan belajar mengenal, menerima, mengekspresikan emosi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Adiana. Dari anak-anak yang lain ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, Laura. Oke. Untuk waktu Bapak persilahkan kepada Laura. Ya Pak, saya izin untuk share screen Pak ya. Oh sudah ya. Oke, jadi soal yang pertama, jelaskan menurut kalian pengertian emosi. Menurut saya, emosi merupakan reaksi tubuh terhadap situasi tertentu, seperti marah, senang, dan lain-lain. Emosi marah itu bisa terjadi karena mungkin kita itu lagi diganggu sama seseorang, jadi kita marah, kita nggak suka diganggu. Emosi senang itu ketika kita dalam dikasih sesuatu barang oleh orang. Nah, ada juga emosi yang positif dan emosi yang negatif. Selanjutnya, sebutkan pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik. Menurut saya, akan terjadi ketika otot tegang dan bergetar itu merupakan efek samping dari emosi yang karena takut. Bulu roma berdiri karena takut juga. Detak jantung cepat apabila terkejut dan pupil mata membesar apabila marah. Itu merupakan beberapa pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Menurut saya, faktor yang mempengaruhi emosi itu ada 3. Biasanya faktor belajar, yang saya tambahkan tadi di presentasi Davy, lalu faktor kematangan emosi dan perkembangan emosi. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, coba sebutkan cara mengelola dan mengarahkan emosi. Menurut saya, cara untuk mengelola dan mengarahkan emosi merupakan yaitu belajar menghadapi situasi dengan sikap rasional. Belajar mengendalikan emosi dengan cara kita harus mengenal, menerima, dan mengekspresikan emosi kita. Kalau kita nggak tahu gimana emosi kita, waktu misalnya kita senang, marah, dan lain sebagainya, kita akan sulit untuk mengontrol emosi kita nanti. Sekian apa yang sudah. Terima kasih. Anak-anak, nah itu tadi hasil presentasi dari Laura, sangat luar biasa sekali, sangat lengkap sekali ya apa yang disampaikan oleh Laura. Dan sekarang waktunya Bapak berikan kepada kalian untuk memberikan tanggapan atau memberikan masukan, silahkan. Oh ya, ada Kak Darnita. Itu ada Arnita disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Kameranya, saya. Dek, kameranya. Dek, Sudah, kameranya. Pak. Oh, sudah. Oh ya, mungkin sinyal ya. Ya, oke. Lanjutkan, Dek. Saya ingin memberikan tanggapan terhadap hasil kerja Laura tadi. Apa yang disampaikan Laura sudah lengkap, jelas, dan juga mudah untuk dipahami. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, Dek. Terima kasih banyak atas tanggapan positifnya ya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Laura tadi ya. Nah, itu anak-anak tadi mungkin sudah semuanya yang mempresentasikan kecuali tadi Dek Arnita ya. Tapi sudah mewakili semua. Begitu ya. Sangat luar biasa sekali, sangat bagus sekali semuanya. Tapi sekarang Bapak ingin melanjutkan yaitu memberikan penguatan kepada anak-anak terkait dengan hasil kerja kalian tadi adalah yaitu terkait dengan mengelola emosi anak-anak ya. Nah, di sini penguatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih kuat lagi dalam diri kalian. Karena tadi sudah Bapak berikan pertanyaan dan kalian sudah literasi digitalnya, searching. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan penguatan dulu. Pak izin share screen. Sudah kelihatan anak-anak?
Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nana, seperti Bapak katakan awal tadi, itu layanan bimbingan kelompok, ya, bahwa di mana kita akan membahas tentang topik mengelola emosi, ya. Nah, di sini perlu diketahui adalah emosi adalah merupakan pengalaman efektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik yang mewujudkan suatu tingkah laku, ya, perubahan keadaan jasmani dan maupun dalam kegiatan individu. Nah, itu adalah merupakan sebuah emosi, wujud dari sebuah emosi, anak-anak, ya. Nah, bila kita lihat ke dalam emosi ini, emosi itu bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah emosi positif. Nah, emosi positif ini boleh katakan adalah perasaan senang, ya, yang menimbulkan semangat anak-anak dan belajar penuh konsentrasi. Ya, misalnya gembira setelah mendapat juara. Nah, juara misalnya itulah sebuah reward atau mendapatkan sebuah hadiah dari orang tua karena hasil belajar yang bagus. Nah, itu termasuk emosi positif anak-anak. Nah, yang kedua ada emosi negatif. Nah, emosi negatif ini berarti berat kaitannya dengan yaitu yang sifatnya adalah membebani diri anak-anak, ya, yaitu seperti kemarahan, kesedihan, ya, dan yang menyebabkan terganggunya aktivitas dan pergaulan, ya. Kalau memang sudah kita merasa marah, kita pasti tidak akan konsentrasi untuk belajar atau beraktivitas ataupun bergaul dengan teman-teman, ya. Merasa sedih juga sama, begitu, ya. Nah, ini merupakan adalah bagian dari emosi negatif. Terus berikutnya, pengaruh emosi terhadap perilaku dan perubahan fisik anak-anak. Ya, ini bila mana kita gabungkan positif dan negatifnya adalah pertama, memperkuat semangat, yaitu rasa senang dan puas atas hasil yang dicapai. Misalnya hasil belajar, ya, hasil mungkin berkarya, hasil karyanya, nah itu termasuk, ya. Yaitu yang kedua, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar, ketegangan emosi, ya, pada saat gugup, ya, gagap di dalam berbicara. Nah, seperti tadi mungkin sudah Bapak berikan sebuah relaksasi, tidak merasa gugup di dalam berbicara, ya, relaksasinya. Nah, itu merupakan antisipasi, ya. Ini termasuk ke dalam emosi negatif. Yang ketiga, terganggu, ya, penyesuaian sosial, ya, rasa cemburu dan iri hati. Nah, ini termasuk juga ke dalam yaitu emosi negatif. Nah, kalau memang sudah merasa merasa cemburu, merasa iri hati dengan orang, secara tidak langsung penekanan secara sosial kita akan menurun anak-anak, ya. Berarti sosial kita terhadap orang lain itu akan menurun kapasitasnya. Nah, terus yang berikutnya adalah perubahan fisik karena emosi anak-anak. Nah, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, ya. Nah, ini Bapak memperkuat kembali, yaitu reaksi elektrik kulit bila terpesona. Nah, ini biasanya mendapatkan sebuah pasangan yang sifatnya memberikan sebuah euforia, ya. Diberikan apa? Misalnya merasa takut, misalnya kan ada tuh pori-pori pori-pori kulit itu merasa merinding, dan seperti itu ya, termasuk elektris kulit itu bisa terpesona. Dia terpesona itu adalah sesuatu wujud yang kita hadapi pada saat itu dan muncullah sebuah perasaan timbal balik daripada apa yang kita rasakan. Peredaran darah bertambah cepat. Kalau marah itu pasti peredaran darah itu itu dia semakin cepat. Seperti orang habis lari itu, nah, ya, datang cepat, kejut, nah, seperti itu, ya. Diulang dalam 10 misalnya, tapi kenyataan kan mendapat nilai 7,5. Nah, di sini pasti akan perubahan fisik itu ada, merasa kecewa. Nah, kecewa ini pasti akan
mengeluarkan napas panjang, menarik napas yang dalam dulu, baru dikeluarkan secara panjang. Nah, itu perubahan secara fisiknya ya. Pupil mata membesar saat marah. Ya, ini sudah ada dari teman kalian menyampaikan. Next, berikutnya perubahan fisik karena emosi juga ya, liur mengering saat takut atau saat tegang. Ya, bulu roma berdiri kalau takut. Nah, ini seperti Bapak katakan tadi. Pencernaan, ya ini mencret kalau tegang. Ini biasa sudah saat tegang, grogi, pasti ingin ke kamar mandi, pengen kencing atau pipis, ya ke kamar mandi. Kalau sudah merasa tegang itu pasti seperti itu. Nah, ini di dalam fisik ya. Maka perlu anak-anak untuk emosi dengan otot tegang dan bergetar karena takut. Komposisi darah berubah karena emosi menyebabkan kelenjar aktif, yaitu pasti komposisi darah itu akan dari jantung itu memompa kencang darah itu, nah sehingga komposisinya lebih besar dan akan memberikan peredaran yang sangat kuat dalam dirinya, menimbulkan rasa panas itu biasanya pada saat marah atau emosi anak-anak. Nah, yang berikutnya adalah ciri-ciri emosi anak remaja, yaitu dari 12 tahun sampai 15 tahun. Remaja cenderung banyak murung dan perasaan sulit diterka. Ya, kadang-kadang ini sulit dipahami anak remaja itu. Yang paling sulit dipahami adalah usia ini anak-anak, ya, karena kadang-kadang berubah-ubah. Terus remaja bertingkah laku kasar untuk menutupi rasa kurang percaya dirinya. Ya, nah yang ini sering terjadi sebenarnya kepada anak-anak remaja ya. Pada saat dia salah melakukan suatu hal, ya dia tutupi dengan sebuah perilaku yang kurang etis, yang kurang baik, ya, karena dia ingin menutupi kekurangan itu, begitu ya. Itu akan muncul, pasti akan kelihatan anak-anak, ya. Yang berikutnya adalah sering terjadi ledakan amarah. Ya, sekarang amarah, sebentar lagi reda, dan ada permasalahan dikit dengan teman mungkin ya bercanda dianggap bius. Nah, itu menjadi tekan dalam diri dia lagi muncul samarahan ini anak-anak meledak-ledak. Tidak toleransi terhadap orangnya sendiri, kurang pede. Ya, itu ada semenggi, karena ingin menunjukkan diri, oh bahwa ini saya mampu, saya ingin menunjukkan diri. Orang lain ingin dilihat orang, ingin dihargai oleh orang. Itu anak-anak remaja ya. Nah, itu maka dari itu inilah masa-masa kalian mempromosi diri di dalam bersosialisasi begitu. Tapi harapan saya adalah menunjukkan diri dengan cara-cara yang positif. Remaja mengamati orang dewasa, guru dan orang tua lebih objektif. Ya, biasanya begini, kalian melihat dari Bapak Ibu guru misalnya, oh Bapak itu orangnya ramah itu misalnya, Bapak ini marah-marah aja itu misalnya, atau di rumah orang tua, oh ibu saya sering memberikan hadiah, oh bapak saya suka marah itu misalnya, pasti dilihat secara objektif seperti itu, karakter seperti itu. Tetapi dibalik daripada perilaku itu, nah itu yang belum dipahami. Apa tujuannya dari guru itu marah atau memberikan sebuah nasihat? Apa tujuan dari orang tua itu pada saat marah? Yaitu itu dilandasi dengan rasa kasih sayangnya, ya dia ingin mendidik anaknya biar betul-betul menjadi anak baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tidak menyimpang. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak-anak. Ya, di sini ada 3. Nah, ini muncul tadi ya di permainan kita ya di Kahoot, yaitu perkembangan emosi. Ya, itu ada beberapa perkembangan intelektualnya menghasilkan kemampuan memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti dan menjadikan emosi terapan. Nah, ini kan apa yang dibaca, apa yang dipahami itu akan menjadi terapan dalam dirinya, anak-anak ya. Nah, begitu juga faktor kematangan emosi. Nah, ini biasanya pada remaja harus memperoleh gambaran situasi yang menimbulkan reaksi emosional ya. Itu caranya dengan
membicarakan berbagai masalah dengan orang lain ya. Harus anak-anak di dalam faktor kematangan emosi ini kalian harus sharing dengan teman ya, atau mungkin dengan orang tua di rumah sharing ya, untuk menyampaikan apa-apa yang ada dalam diri kalian yang menjadi kendala. Ini memang harus ada tempat curhatnya anak-anak. Kalau bahasa kerennya itu, bahasa gaul zaman sekarang adalah kita curhat terhadap orang yang kita percaya ya, yang mampu memberikan solusi dan orang yang betul-betul dipercaya menjaga kerahasiaan itu. Ya, yang berikut adalah faktor belajar. Nah, faktor belajar ini juga mempengaruhi perkembangan emosi anak-anak. Itu belajar dengan mencoba-coba dulu, coba-coba dulu. Ya, kadang-kadang itu anak-anak biasanya pemain emosi ini melihat orang ngerokok, coba dulu ngerokok, gimana rasanya gitu. Nah, akhirnya karena coba-coba dan akhirnya apa? Terpengaruh dan akhirnya ya kecanduan begitu ya. Belajar dengan meniru dari mungkin dari orang tua di rumah, kebiasaan orang tua, atau dari meniru dari teman-teman sebayanya ya. Belajar melalui pengkondisian, belajar di bawah bimbingan dan pengawasan dari orang tua. Itu ya, itu yang merupakan adalah faktor dari faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak-anak. Yang berikutnya adalah mengelola dan mengarahkan emosi. Nah, ini yang paling penting anak-anak ya. Nah, di dalam kita melakukan kegiatan otomatis gejolak-gejolak emosi itu pasti akan muncul baik secara negatif maupun positif. Ya, di mana pada saat kita mengelola emosi ini, pada saat emosi positif muncul jangan terlalu kita euforia dengan kita dapatkan, begitu juga bila mana nanti emosi yang muncul dalam diri kita adalah emosi negatif, seperti marah, sedih. Nah, jangan kita terlalu larut dengan apa yang kita rasakan, ya. Nah, disinilah yang perlu kita pahami, yaitu mampu mengelola emosi itu. Nah, sehingga terarah nantinya, ya. Yang pertama adalah belajar menghadapi situasi dengan sikap rasional. Itu kita harus berpikir secara rasional, berpikir secara intelektual anak-anak, ya. Hal yang apa yang terjadi pada saat itu, ya itu ya kita perlu perhatikan dengan baik dan kita pahami. Belajar mengendalikan emosi dan hindari penafsiran berlebihan terhadap situasi. Nah, ini biasanya tidak begini nanti. Dia bertingkah seperti itu tidak nanti mencelakai saya atau membicarakan saya sesuatu hal yang sifatnya negatif. Nah, jangan berpikir seperti itu ya. Nah, tetap penafsiran yang pasti, yang tepat, yang positif yang kita tunjukkan begitu ya. Nah, bagaimana memberikan respon pada situasi dengan pikiran dan emosi yang tidak berlebihan. Yang terlalu berlebihan seperti Bapak katakan tadi, namanya mendapatkan reward ya, jangan terlalu euforia, terlalu senang. Itu misalnya. Begitu juga pada saat sedih, suatu hal yang sifatnya melanda dalam diri, jangan terlalu dilebih-lebihkan. Ayo kelola emosi itu dengan baik biar tidak terlarut dalam sebuah kesedihan maupun kemarahan ya. Belajar mengenal, menerima dan mengekspresikan emosi. Nah, ini yang paling utama nih, mengenal emosi positif misalnya, ya kita akan ini adalah merupakan reward bagi kita. Oke, diterima ya, menjadi pribadi yang biasa saja begitu ya. Kapan saatnya merayakan, kapan saatnya kalau misalnya sedih yang kita rasakan itu ya. Nah, itu kita kelola dengan baik. Nah, sehingga emosi yang ada dalam diri itu bisa terarah dengan baik. Ya. Nah, kira itu penguatan dari Bapak ya terkait dengan mengelola emosi ini ya, untuk memperkuat kembali apa yang kalian sudah pahami tadi. Nah, sehingga setelah memberikan penguatan ini betul-betul kalian mampu nanti mengelola dengan baik. Itu ya. Nah, sejauh ini anak-anak penguatan yang Bapak berikan, mungkin kalian ada mendapatkan sebuah pemahaman-pemahaman baru yang seperti yang Bapak katakan tadi. Ya, kira-kira pemahaman baru apa yang kalian dapatkan terkait dengan pengelolaan emosi ini? Pemahaman apa? Ternyata emosi, kalau menurut saya Pak ya,
Iya, Laura. Pemahamannya, ternyata emosi itu juga bisa merubah fisik, bisa bikin perut sakit, terus apalagi itu bulu kuduk merinding pas takut dan Mm. lain sebagainya. Saya baru tahu, baru Eh, ngeh aja Pak. eh. Oke, ya itu ya. Nah, memang benar Laura. Sebenarnya emosi itu akan mempengaruhi secara fisiknya kita, ya. Terutama secara fisikisnya yang paling muncul sekali anak-anak, ya. Ya misalnya rasa takut misalnya kan bulu kudu merinding misalnya. Itu termasuk juga saat tegang juga. Aduh tegang nih, aduh pengen ke kamar kecil saja nih, pengen gini ya. Nah, itu salah satu. Maka dari itu inilah fungsinya. Bagaimana cara kita untuk mengelola emosi yang ada dalam diri kita sehingga bisa kita kelola dengan baik. Itu ya. Oke. Nah, untuk berikutnya Nana, jauh ada yang perlu ditanyakan? Saya rasa udah pas Pak. Pas. Sudah pas, sudah pas ya. Nah, setelah kalian mendapat layanan ini, kira-kira apa yang akan lakukan? Setelah mengetahui, oh ternyata mengelola emosi itu seperti ini. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Ya, oke, dari Laura. Kalau saya Pak ya, setelah tahu bagaimana emosi, faktor-faktornya apa, cara untuk sih. Jadi untuk selanjutnya itu saya merasa saya juga masih labil dalam mengendalikan emosi. Jadi saya ingin lebih mengendalikan emosi dengan materi, dengan referensi yang telah Bapak berikan tadi. Supaya bisa lebih baik lagi. Nggak orang kalau pas marah tuh nggak orang jadi pelampiasan gitu. Ya Pak, itu aja. Itu tadi penyampaian Laura sangat luar biasa sekali. Kira-kira ada yang mau menyampaikan lagi apa yang akan dilakukan setelah mendapat layanan ini? Oke, nah Pas ini Pak. adalah pas ke. Ini adalah kesimpulan yang kalian buat, ya. Mungkin ada yang mau membacakan kesimpulan kita pada hari ini terkait dengan topik yang kita bahas? Siapa? Oh, Laura, silakan Laura untuk membacakan apa namanya hasil kesimpulan kita. Oh, baik Pak. Ya, Saya baca dari kesimpulan Satria. Jadi, menurut kesimpulannya emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasanya terkait erat dengan aktivitas berpikir manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Kesimpulannya ya. lagi, emosi dapat merubah fisik dan perilaku. Mengenal emosi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar bisa menempatkan emosi yang positif dan negatif. Iya. Faktor-faktor emosi meliputi faktor belajar, faktor perkembangan emosi, dan juga faktor kematangan emosi. Dari faktor ini kita tahu apa saja yang biasanya menyebabkan emosi pada dalam diri. Oke, Baca terima aja. kasih Laura. Ya, oke, terima kasih Laura. Mungkin ada lagi yang mau membacakan lagi 3 kesimpulan ini? Ya, Daivi, silahkan. Baik, jadi saya akan melanjutkan. Jadi yang keempat itu ada pengendalian emosi itu sangat penting karena jangan sampai kita yang dikendalikan emosi, tapi kitalah yang harus mengendalikan emosi tersebut. Terus selanjutnya itu adalah emosi adalah penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental. Di antaranya terdapat emosi positif sama negatif. Contoh emosi positif itu kayak keadaan gembira atau senang, dan negatifnya itu kayak marah. Selanjutnya itu perubahan fisik karena emosi, itu ada pupil mata membesar saat marah, detak jantung cepat bila terkejut, dan bernafas panjang ketika emosi atau kecewa. Segitu aja Pak.
Oke, ya baik. Baik, terima kasih Laura dan Davi sudah membacakan kesimpulan kita pada pertemuan ini. Ya, memang benar ini adalah merupakan kita harus bisa mampu mengelola emosi yang kita miliki anak-anak. Ya, nah dari materi ini, dari topik ini banyak hal yang sudah kita dapatkan, ya, kita pahami. Nah, mudah-mudahan di dalam mengelola emosi ini anak-anak nanti mampu mengembangkan diri dengan baik dan menempatkan emosi itu dengan baik. Nah, sehingga segala aktivitas di dalam melaksanakan segala aktivitas yang dilaksanakan dimanapun, ya, agar emosi itu bisa terkontrol, ya, dikelola dan ditempatkan dengan baik. Nah, harapan Bapak adalah setelah mendapatkan layanan ini memang betul-betul kalian mampu nanti mengelola emosi dengan baik, ya. Oke, anak-anak, sejauh ini bagaimana perasaannya setelah mendapatkan layanan terkait dengan mengelola emosi ini? Senang, Pak, karena ada pengetahuan. Oke, senang karena ada pengetahuan baru. Yang lain? Senang karena bermanfaat banget buat kehidupan sehari-hari. Iya, sangat bermanfaat untuk hidup sehari-hari. Oke, yang lain lagi ada? Ada lagi? Ya. Nah, tentunya adalah nanti mampu mengaplikasikannya, ya. Nanti mampu menekankan di dalam diri sendiri. Nah, oke, terima kasih anak. Kegiatan kita pada hari ini adalah sangat luar biasa sekali, ya, dari kalian memecahkan masalah, mempresentasikan, ya, itu juga tadi Bapak ajak kuisnya, gamenya, nah, sampai membuat sebuah kesimpulan anak-anak. Nah, ini adalah merupakan titik awal dari dalam diri kalian, ya, di dalam memahami diri sendiri bahwa di mana sangat penting udara, sehingga emosi ini bisa berjalan, bisa ditempatkan di tempat yang positif, ya. Nah, sehingga nanti mampu memberikan sebuah pemahaman dan kekuatan di dalam diri kalian masing-masing. Baik, terima kasih banyak atas perhatian kalian, ya, semangat kalian dan motivasi kalian anak-anak sangat luar biasa sekali, ya. Dan untuk bimbingan kelompok pada hari ini, ya, bila mana tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan dulu. Terima kasih banyak. Sebelum diakhiri, ya, mari kita berdoa, ya. Silakan dari anak-anak yang memimpin, siapa? Memimpin doa. Oke, Satria, silakan Satria. Terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Satria, terima kasih banyak sudah memimpin doa. Dan anak-anak untuk evaluasinya nanti Bapak akan kirim link, ya. Silakan kalian isi nanti, ya, terkait dengan pemahaman kalian tentang mengelola emosi. Baik, terima kasih banyak atas partisipasi kalian. Bapak ucapkan, ya, semoga menjadi pribadi yang baik, pribadi yang santun, sehingga mampu menjadi anak-anak yang luar biasa. Baik, Bapak tutup dengan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, pergi dulu. Dadah.